Oke, assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu buat pemirsa dan penonton dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi pengalaman, semoga menambah ilmu bagi teman-teman semuanya tentang sebuah masalah perbaikan dari aki kering. Oke, simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Tuh, di sini saya gunakan sebuah diode 6 ampere. Oke, untuk kodenya seperti ini 6A 10, dan di sini banyak digunakan dalam bidang elektronik, oke, dengan voltase besar maupun kecil, oke. Dan di sini untuk diode ini berfungsi mengalirkan ke satu arah dari strip yang berwarna putih ini, oke. Untuk arusnya mengalirnya dari sini, oke, dari yang polos hitam ke yang putih, dan jika terbalik ini tidak mengalir arus pada diode ini. Dan saya akan mengetes dari diode ini apakah normal atau tidak berfungsi. Untuk yang pertama, di sini saya siapkan volt digital ke pengetesan diode. Oke, saya hubungkan langsung seperti ini. Oke, tidak terhubung dari positif ke negatif karena di sini tertutup. Oke, aliran arus yang ada strip putihnya. Mungkin seperti itu. Di sini saya akan coba balik posisinya. Oke, ini berjalan dari yang merah bagian positif kemudian mengalir ke negatif. Oke, seperti ini. Dan terjadi resistansi atau angka pada saat pengetesan diode di 473. Ini berarti diodenya normal. Saat di posisi seperti ini terbalik tidak mengalir. Oke, coba saya hubungkan langsung. Oke, 0 resistansi, langsung berbunyi buzzernya. Oke, seperti ini teman. Dan di sini saya akan coba gunakan alat ini untuk melihat bahwa diode ini berfungsi saat di posisi normalnya atau di posisi di mana arusnya mengalir. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor 12 volt. Oke, ini saya dapatkan kemarin dari pengepul barang bekas atau pengepul aki bekas, dan di sini sudah saya pilih aki ini memenuhi standar yang saya ketahui untuk sebuah aki kering. Oke, dimana untuk bentuk fisiknya masih lumayan. Oke, bentuk fisiknya tidak mengalami kelainan atau masih lurus baik di bagian kanan maupun kiri. Oke, ini. Oke, di sebelah sini juga masih lurus, dan di sini sudah digunakan sangat lama sekali rupanya. Oke, seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya persiapkan dop lampu motor 12 volt 55 watt atau mengalirkan arus sekitar 55 dibagi 12 sekitar 3 ampere. Oke, sekitaran 3 ampere karena 55 bagi 12. Oke, sekitaran besar sekali. 55 bagi 12 sekitar 4 ampere lebih. Dan di sini saya akan coba untuk tes alat ini. Oke, menggunakan ampere meter. Saya ubah posisinya ke ampere. Oke, ini, dan saya akan coba lihat hasilnya apakah bisa mengalirkan arus yang sekitar 4 ampere pada lampu ini. Saya posisikan seperti ini yang bagian negatif. Oke,
kemudian yang positif ke sini. Ini supaya tidak keliru, nanti bisa short untuk pengetesannya jika menggunakan ampere meter. Jadi di sini ke plus, kemudian ke ampere digitalnya atau sensor ampernya, kemudian dari lampu ke negatif. Ini untuk pengetesan dari melihat ampere atau arus yang mengalir. Oke teman, di sini mengalir arus sekitaran 2,7. Oke. Dan di sini sangat panas sekali lampunya. Oke. Sip. Oke, timbul uap. Dan saya akan coba untuk mengetes dengan memakai diode seperti ini, apakah bisa mengalir arusnya. Jika posisi di sini, ini bagian plus, kemudian yang strip putih ini menghadap ke kutub positif dari aki. Oke, saya hubungkan seperti ini. Apakah bisa mengalirkan arus? Karena di sini untuk diodenya ini kapasitasnya 6 ampere. Oke, saya coba dulu. Ini posisinya seperti ini, stripnya di sebelah kanan. Tidak mengalirkan arus sama sekali, ini. Dan di sini saya balik posisinya, seperti ini. Yang strip putih menghadap ke negatif atau menghadap ke lampu, dan saya akan coba hubungkan seperti ini. Oke, kita lihat posisinya bos. Oke, bisa mengalirkan arus, posisinya seperti ini. Terlihat di kamera bos, stripnya di sini. Seperti ini. Jadi diode ini berfungsi normal, jadi mengalirkan arus pada posisi ini dari positif ke negatif, dan tidak bisa mengalirkan arus dari strip yang warna putih ini di bagian positif dan yang polos ke negatif, dan harus diberi beban sebuah lampu atau apa saja, mungkin resistor, supaya lebih aman untuk diodenya tidak rusak. Karena di sini maksimalnya untuk tegangan kerjanya, arus kerjanya sekitaran 6 ampere. Atau sekitaran 75% atau sekitaran 4 ampere supaya lebih awet. Sekitaran 5 ampere untuk arus kerjanya, supaya diodenya ini tidak bekerja secara maksimal dan tentunya tidak cepat rusak dari diodenya itu sendiri. Oke teman, dan di sini saya akan lanjutkan untuk melihat kondisi aki ini. Ini aki bekas dan belum saya servis, jadi di sini saya akan coba melihat kondisi aki ini. Oke, bagaimana untuk keadaan voltasenya. Apa posisinya? Oke, voltasenya 12,58. Voltasenya 12,58, dan di sini ada keterangannya 12,4 volt. Dan apabila di bawah 12,4 volt dilakukan penyetruman kembali. Ini masih bagus dan voltasenya masih tinggi. Dan di sini saya akan coba mengetes pakai lampu tadi berapa nilai voltasenya. Seperti ini. Saya diberi beban lampu sekitaran 12 volt. Masih lumayan. Dan di sini saya akan coba mengetes dengan arus yang lebih besar lagi. Saya gunakan dinamo starter. Ini arusnya sangat besar sekali, bekerja pada sekitaran 50 ampere, mungkin lebih.
Saya hubungkan seperti ini, berapa nilai voltasenya. Sudah terhubung. Ini saya gunakan dinamo starter motor. Ini saya umpamakan, saya tes pada sebuah dinamo starter pada motor, dan saya lihat voltasenya saat ditekan seperti ini. Saya tekan. Saya tekan sekitar 5 detik. Untuk starter motor itu amannya di 5 detik, supaya di sini dinamo starternya tidak panas dan sel akinya itu juga tidak supaya sel akinya tidak terbebani secara maksimal. Seperti ini, sambil saya tahan seperti ini. Masih 11 volt. Jadi di sini saya akan coba memastikan bahwa kapasitas aki ini masih baik atau kecil. Saya akan coba tes. Di sini saya gunakan sebuah baterai analyzer 12 volt. Baterai analyzer 12 volt. Ini kemarin banyak yang berkomentar untuk baterai analyzer ini. Saya gunakan baterai analyzer 12 volt karena di sini menggunakan aki 12 volt, dan saya akan coba tes. Untuk pengetesan di sini saya gunakan untuk aki motor seperti ini. Ini kepunyaan Vario 150. Vario 150 motor matic yang sekarang, yang injeksi, yang ISP. Ini menggunakan kapasitas yang sangat besar sekali, GTZ 6V. GTZ 6V seperti ini. GTZ 6V. Saya akan coba tes. Saya tes di 100 ampere. 100 ampere. Saya tes. Teman, dan di sini untuk pengetesan 100 ampere. 100 ampere. Dan voltasenya 12,54. Untuk resistansinya atau nilai ohmnya pada setiap selnya di sini 44,31 mili ohm. Jadi ukurannya itu resistansi untuk aki ini 44,3 mili ohm. Jadi sangat kecil sekali untuk resistansinya atau nilai tahanannya pada setiap selnya. Dan di sini kita bisa ketahui bahwa aki ini voltasenya 12,5 volt, dan untuk arus yang disimpan pada aki ini untuk pengetesan motor itu saya biasa gunakan 100 ampere. Dan di sini untuk kondisi aki ini menyimpan arus sekitar 59% atau 59 atau 60 ampere, 60 cca. Dan di sini saya akan coba buka dari akinya ini. Di penutupnya sini. Ini benar-benar belum pernah dibuka dari sebelumnya, dan di sini saya akan coba untuk membongkar dari penutupnya sini. Untuk aki seperti ini biasanya pemakaian sekitar mungkin 3 tahun lebih. Jadi nilai penyimpanannya atau kapasitas akinya menurun. Ini adalah wajar dikarenakan dari arusnya yang lama dipakai. Jadi di sini kita bisa melakukan
cara seperti ini supaya tentunya bisa berfungsi normal kembali dan bisa digunakan lagi untuk starter motor. Untuk kelistrikan motor masih normal, masih bagus karena di sekitaran di atas 12,4. Jadi untuk kelistrikan di motor injeksi ini bekerja normal pada voltase di atas 12 volt. Ini kebanyakan pada motor injeksi yang jenis Yamaha. Untuk Yamaha di sini untuk akinya harus voltasenya harus bagus atau normal di atas 12 volt. Jika mengalami masalah pada voltase aki, kita umpamakan untuk motor injeksi Yamaha di bawah 11 volt atau sekitar 10 volt, itu motornya akan mogok dikarenakan voltase dari aki yang kurang, yang menyebabkan kinerja dari spare komponen di injeksinya itu tidak bisa berfungsi, yang mengakibatkan tidak ada percikan busi pada motor injeksi jenis Yamaha jika voltasenya di bawah 11 volt, kisaran mungkin 10, mungkin 9 saat dites menggunakan volt digital seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan jika suatu saat teman-teman mempunyai motor injeksi jenis Yamaha maupun Honda. Jika voltase aki mungkin karena mengedropan atau lupa untuk melakukan atau mematikan kunci kontaknya, di sini bisa mengecek dari sebuah voltase aki untuk motor yang injeksi. Jadi normalnya itu katakanlah 12 volt, jadi di bawah 10 volt. Ini untuk kelistrikan sistem pengapian dari motor injeksi tidak bekerja maksimal atau tidak berfungsi. Teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk membuka dari penutup sealnya atau penutup karetnya. Di sini ada 6 karet seperti ini. Karet, dan di sini ada filter atau saringan penyaring dari mungkin uap pada saat pengecasan, uap air aki, dan di sini ada lubangnya. Untuk lubangnya ini biasanya saya cek tidak ada yang tertutup ataupun buntu, karena di sini fungsinya vital sekali jika terjadi penyumbatan pada bagian sini, karena saat dilakukan pengisian atau dilakukan pengecasan ini di dalam pelajal akinya terdapat tekanan angin yang cukup kuat. Jadi saat ditutup pada filternya sini, pada ventilasinya sini, menyebabkan tekanan pada plastik di bagian akinya ini yang menyebabkan bisa kembung atau bisa melentung, dan jika dibiarkan ini terjadi kerusakan pada sel akinya. Ini biasanya akan retak dan arus yang pada akinya ini tidak bisa disimpan kembali atau akinya ini tidak berfungsi lagi. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya pastikan tidak ada air akinya, ini kosong. Saya gerak-gerakkan seperti ini, tidak ada suara sama sekali. Dan di sini sudah saya siapkan air aki yang biasa, ini sudah cukup. Ini saya gunakan air aki yang biasa tanpa strom. Karena jika ditaruh seperti ini, ini timbul
reaksi kimia. Ini saya gunakan air biasa, air bersih. Oke. Ini bukan air aki, teman. Oke, air bersih dari sumur. Oke, ini seperti ini, tidak ada reaksi sama sekali. Dan saya akan coba masukkan. Oke, saya mentokkan seperti ini. Saya angkat sedikit, saya masukkan, saya sedot lagi. Oke. Dan kemarin ada yang berkomentar tentang penambahan air aki. Oke. Di sini penggunaan air biasa atau air sumur tanpa strum ini juga berfungsi maksimal dan tidak merusak dari sel akinya itu sendiri, dikarenakan ini menurut pengalaman saya yang saya lakukan saat perbaikan aki. Oke, dikarenakan setiap selnya ini masih aktif dan sudah ada arus yang tersimpan, jadi kita cukup menambahkan cairan, oke, cairan yang bersih ke dalam setiap plat sel akinya, dikarenakan di dalam plat sel akinya ini sudah kering, jadi tidak ada penghantar atau penyalur arus pada setiap plat selnya. Jadi penyimpanannya melemah atau mungkin arusnya tidak tersambung antara di bagian sini, di bagian plat-plat selnya ini tidak menyambung antara kutub positif dan negatifnya, jadi tidak bisa menghidupkan sebuah lampu motor seperti ini saat dilakukan pengetesan. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba lakukan tahap selanjutnya. Dan untuk tahap selanjutnya di sini sudah saya persiapkan sebuah trafo 5 ampere. Dan di sini ada jalur ke PLN yang di sebelah belakang sini 0 ke 220 atau 0 ke 240, 0 atau 240, karena di sini menggunakan arus PLN sekitaran 220 volt. Oke, dan di bagian belakang sini ada suplai lagi 012, saya arahkan pakai diode untuk mendinginkan kipas. Oke, dan bagian outputnya dari trafonya ini saya gunakan trafo 5 ampere CT 5 ampere, dan outputnya di sini 18. Saya gunakan 2 buah diode 6 ampere seperti ini. Oke, karena di sini untuk suplai kerjanya 5 ampere. Kemudian saya jadikan satu. Saya jadikan satu di sini yang plus, maaf, yang strip ini menghadap ke luar. Dan di CT nya sini nanti terhubung ke negatif. CT nya ini adalah negatif, jadi saat pemasangan atau menggunakan trafo CT ini saya gunakan 2 buah diode seperti ini, 2 buah diode yang strip ini menghadap ke luar atau mengalirkan arus positif. Dan untuk selanjutnya di sini saya gunakan kiprok motor. Kiprok motor punyanya mungkin Yamaha Vega, Suzuki Smash ataupun Absolute Revo, Beat karburator, Vario karburator ini juga sama. Dimana untuk posisi kiproknya sini, yang bagian kiri atas ini adalah negatif, dan yang bagian kanan atas ini adalah input atau dari 10 mesin kalau di motor. Jadi di sini arus AC, kemudian masuk ke kiprok, dan di bagian kanan bawah ini ke positif atau ke jalur aki. Dan di sini untuk pengisian dari jalur negatif ini saya tambahkan 2 buah diode juga. 2 buah diode, dan dimana diode ini terhubung ke negatif. Jalur ke CT sini negatif. Ini negatif, dan di kiprok ini negatif kiprok
ini saya hubungkan langsung. Jika melalui switch atau saklar, ini posisi on, jadi jalur negatif ini langsung ke jalur ke negatif aki. Jadi posisi seperti ini. Dan jika saya posisikan switchnya ini off, untuk jalur negatif dari trafonya ini menuju ke diode, seperti ini. Dan di sini untuk posisi seperti ini, karena jalur negatif pada kiprok langsung ke negatif pada trafo, jadi outputnya ini karena kiproknya orsinil mengeluarkan voltase sekitar 14,5 volt. Dan jika melalui diode, ini saya putus hubungannya, di sini tidak menyatu atau tidak terhubung. Jadi saat posisi seperti ini, arus mengalir dari negatif kiprok melalui diode, dua buah diode. Arusnya mengalir dari sini karena posisinya di sini stripnya putih, mengalir dari sini kemudian ke sini. Jadi saat ditambahkan diode, satu diode ini menambahkan voltase output di akinya ini 0,5 volt. Jadi saat memakai satu diode ini outputnya 15 volt, dan jika memakai dua buah diode ini 15,5 volt. Ini untuk cara kerja dari sebuah pengisian aki otomatis dan sangat mudah dan simpel, tidak terlalu ribet atau rumit. Jadi cukup saya gunakan kiprok motor, dimana untuk pengisian normalnya itu 14,5 volt. Dan jika menambahkan output voltase 15,5 volt ini masih aman untuk aki 12 volt, dikarenakan masih mampu untuk menahan output 15 volt output 15,5 volt pada aki 12 volt. Ini maksimalnya 15,5 volt. Dan untuk selanjutnya di sini akan terhubung bagian positif aki saat dicas, dan di sini bagian negatif, dan saya tambahkan sebuah volt digital untuk mengetahui arus yang ada pada aki. Karena saat dilakukan pengisian untuk aki yang masih normal atau bisa mengeluarkan arus, jadi saat dilakukan pengisian ini output voltasenya mengikuti output voltase aki. Jadi saat dilakukan pengecasan kita memakan voltase akinya 12,5, kemudian saat dipasang mengikuti voltase aki. Kemudian voltase aki akan naik terus dan mencapai titik voltase maksimal 14,5 volt dan akan berhenti. Dan kita akan coba lakukan pada aki yang sudah saya bongkar tadi. Di sini saya siapkan jepit voltasenya. Saya pasang dulu untuk jepitnya. 12,5. Teman, dan untuk pengecasan seperti ini, karena di sini menggunakan kiprok motor, outputnya langsung plus dan min atau negatif. Jadi untuk pemasangan ini tidak boleh terbalik, dan jika terbalik ini akan mengalami masalah, terutama pada kerusakan. Jika teman-teman sudah membuat alat ini dan jika mengalami kerusakan atau tidak berfungsi karena tidak sengaja terhubung terbalik, ini biasanya terjadi kebocoran pada diodenya sini, mengalami masalah. Teman, dan di sini saya akan coba lakukan pada aki ini. Di sini untuk voltasenya 12,5. Saya akan hubungkan ke PLN dulu. Kipasnya sudah menyala. Kipasnya sudah berputar. Dan di sini saya akan coba lakukan pengisian. Sebentar. Sudah terhubung.
Oke. Untuk pertama dilakukan pengisian, ini voltasenya masih belum stabil di 14,9. Masih melakukan pengisian. Oke, ini voltasenya langsung naik secara cepat dari 12 volt ke 14,7 karena di sini memakai trafo 5 ampere. Dan untuk arus dari aki ini sudah lumayan besar karena tadi sekitaran 60 CCA atau 60 ampere. Dan untuk pengecasan ini dari outputnya 14,5 volt. Jadi saat dilakukan pengisian, arus dari output di trafonya sini yang bagian kabel merah ke input di kiproknya, kemudian mengalir ke positif. Dari positif ini terhubung ke positif plus aki, dan yang bagian negatif di sini CT kabel biru, kemudian di negatif dari kiprok ini langsung ke kabel kuning sini, kemudian ke negatif dari jalur aki, ini 14,5. Untuk pengisian di 14,5 volt, dan saya akan coba pindah posisinya pada switch atau saklar di sini, karena di sini posisi on atau terhubung, dan saya akan pindah posisinya. Di sini saya akan coba lepas. Jadi saat dipindah ini posisi dari jalur negatif dari negatif kiprok, kemudian melalui 2 buah diode, kemudian ke negatif dari trafo atau negatif ke aki. Saya pindah posisinya, dan di sini untuk voltasenya 14,5 volt. Saya pindah posisinya. Teman, sudah naik di 15,5 volt karena di sini belum stabil. Pembacaan voltasenya itu naik turun. Dan di sini saya akan coba melepas dari jabet aki yang positif, bagaimana reaksi voltasenya. Teman, di sini voltasenya sangat tinggi sekali, di sekitaran mungkin 20 volt berkedip. Ini menimbulkan kejutan elektrik yang sangat cepat sekali. Oke bos, dan di sini saya akan coba ngetes hasilnya nanti. Saya posisikan ke 14,5 volt. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba. Ini mungkin sesuai dengan proses pengecasan sekitar 2 menitan. Saya akan coba apakah cas aki menggunakan kiprok motor ini berfungsi dengan baik untuk melakukan pengisian pada setiap plat sel akinya ini. Saya akan tes lagi aki ini berapa nilai ampernya. Saya off kan dulu. Apakah ada nilai perubahan? Saya tes dulu bos. Pengetesan 100. Berapa nilai CCA nya?
Oke, pengetesan 100 nilai voltasenya sudah naik 13,9. Dan untuk nilai ampernya pengetesan 100, oke, di sini sudah 67 cca. Oke, jadi lumayan, sangat besar sekali. Dan alat ini bekerja, pengecasannya ini menggunakan kipromotor, ini berfungsi dengan baik. Tadinya cuma 60 cca atau 59 dari sebelumnya. Jadi di sini bisa menambahkan air biasa atau air murni, air sumur. Oke, kita tambahkan ke setiap lubang selnya, di atas selnya sedikit, sekitar setengah senti atau 50 mm, 50 mm atau setengah senti. Itu kita tambahkan ke setiap lubangnya. Ini sudah cukup, dan di sini sudah berfungsi, sudah bisa menaikkan arus dari aki ini, karena di sini sudah saya lakukan pengecasan sekitar 3 menitan. Ini sudah hasilnya sudah bisa kita lihat. Jadi di sini dibutuhkan sekitar 12 jam untuk mencapai hasil maksimal. Dengan output voltase yang stabil di 14,5 volt atau 15,5 volt otomatis, walaupun dibiarkan 24 jam nonstop, cas kiprok ini masih aman dan tidak mengalami kendala masalah apapun selama aki yang kita cas ini dalam kondisi suhu ruangan, tidak mengalami kenaikan suhu yang cukup panas. Jadi dipastikan aki ini bisa normal kembali dan bisa digunakan lagi. Salam otomotif, salam berkarya. Jika ada kekurangan atau masalah pada perbaikan aki kering, bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses.